Ya baik pemirsa, tadi baru saja kita dengarkan ini paparan visi dan misi dari masing-masing pasangan calon, di mana ini masing-masing pasangan calon diminta oleh moderator untuk menyampaikan atau memaparkan visi dan misi mereka. Adapun tadi waktunya juga sangat terbatas ya, yaitu hanya 3 menit. Jadi ketika gong udah, ada beberapa pasangan yang memang belum selesai sebenarnya, namun gong udah dibunyikan, namun terpaksa harus dihentikan dulu ya. Tapi betapa serunya kita melihat dan menyaksikan ya perdebatan, belum perdebatannya, tapi ini adalah visi dan misi ya, tapi sudah terlihat sekali rencana-rencana ke depan untuk mengembangkan kabupaten baru ini ya. Betul sekali, dan selain ada pemaparan visi dan misi, juga tadi dilakukan yang segmen kedua, yaitu penajaman dari visi dan misi itu sendiri. Dan tadi untuk pemaparan dan penajaman visi dan misi itu dipimpin oleh moderator, yaitu Profesor Dr. Didik Susetyo SMSI. Dan di segmen berikutnya kita akan melihat, ini lagi break sekarang, kebetulan lagi break, dan akan dilakukan di segmen ketiga, yaitu akan ada pertanyaan dari panelis, Yang akan memberikan amplop ya. Betul, akan memilih pasangan calon, setiap pasangan calon akan memilih amplop tersebut, ada beberapa bidang yang akan ditanyakan, nanti disesuai dengan amplop yang dipilih. Dan itu akan dipimpin oleh panelis, pertanyaannya yaitu Dr. Andes Ardian Saptawan MSI. Baik. Seperti yang kita dengar tadi ya, dan kita perhatikan tadi sepertinya visi dan misi mereka ini betul-betul sangat membuat perkembangan lebih baik ya, maksudnya dari mulai pendidikan, dari mulai kesehatan itu sepertinya sangat ditekankan. Dan intinya mereka semua ingin membuat Muratara menjadi jauh lebih baik pastinya. Baik pemirsa, kita akan kembali ikuti di segmen selanjutnya ini. Ya, ini akan adanya pertanyaan dari panelis, di mana akan dijawab oleh masing-masing pasangan calon. Selamat menyaksikan. Para panelis harus memilih satu amplop, dan di dalam amplop itu ada 3 pertanyaan, tapi hanya berupa angka. Pertanyaannya dari saya. Silakan, tolong dibantu Dr. Ardian Saptawan. Silakan, boleh dari nomor 3, nomor 2, atau nomor 1. Tinggal pilih satu, Pak. Satu, Pak. Ya, satu saja. Oke. Terus yang kedua. Dan yang pertama. Baik, akan saya tanyakan karena nomor 3 lebih dahulu. Itu pertanyaannya nomor berapa, Pak? Nomor soal 1. Yang keras-keras, Pak. Nomor soal 1. Baik. Jadi nomor soal 1, pertama saya ingin menyampaikan dari aspek hukum, ya Pak ya. Pertanyaannya tolong disimak, nanti setelah bunyi gong baru boleh dijawab. Jadi boleh diuraikan ini, ya. Masing-masing 2 menit jawabannya. Pertanyaannya, dalam Undang-Undang Otonomi Daerah yang bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, pertanyaannya, bagaimana strategi dan aksi saudara jika terpilih dalam memperpendek rentang kendali layanan publik ini? Silahkan gong berbunyi. 2 menit. Terima kasih. Salah satu filosofi pemekaran adalah pertama, percepatan pembangunan. Yang kedua, percepatan pelayanan yang prima. Tujuan otonomi baru adalah di samping pelayanan pada masyarakat yang baik, yang tidak ada hambatan, begitu juga pembangunan. Andaikan kami dari Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi Bupati Muara, kami bangga kalau selama ini rakyat kita di Kota Tanjung berurusan Kabupaten Musirawas di Beliti makan waktu 5 jam. Sekarang alhamdulillah dengan pemekaran Kota Raya Kabupaten baru ini dari Kota Tanjung cukup 1/2 jam mencapai kabupatennya. Ini luar biasa.
Kemudian di dalam visi misi kami meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan di Murau Utara ini. Tidak lagi pungli. Penerimaan PNS kami jaga bersih. Tidak ada pungli di dinas-dinas. Masyarakat dilayani dengan baik. Untuk itu, cita-cita kami adalah murni Murau Utara ada percontohan dari kabupaten lain di Sumsel khususnya, salah di Indonesia pada umumnya. Termasuk pilkada ini, saya harapkan dan kepada tim sukses kami bahwa pilkada Murau Utara hendaknya menjadi percontohan di kabupaten-kabupaten lain yang elegan, tidak boleh arogan, tidak boleh sombong, santun di bawah sehingga masyarakat senang kepada kita. Dan kami akan mendisiplinkan. Oke. Pertanyaan nomor 1, tapi dari panelis yang kedua, Pak ya. Tolong disimak. Dalam pola rekrutmen CPNS atau ASN, Bapak terapkan penerimaan CPNS yang di Murau Utara ini bagaimana yang ke depan, ya, sehingga sangat dalam seleksinya tentu menurut aturan yang berlaku. Tolong mulai sekarang. Rekrutmen PNS harus berdasarkan kebutuhan. Berdasarkan kebutuhan instansi. Saya ambil contoh. Guru SMA di Nibung kita aturkan dalam daftar penerimaan. Apakah yang mencalonkan bersedia di SMA Nibung itu adalah urusannya. Kemudian kita jamin penerimaan PNS adalah bersih dan sangat ada kemampuan dari calon PNS sendiri. Ketahui bahwa PNS sekarang adalah pakai sistem yang canggih, tidak lagi seperti lama. Kemudian harapkan yang calon-calon PNS ini adalah belajar dengan baik, ilmu pengetahuan Anda perlu tinggi, terapkan dengan baik. Mudah-mudahan Anda terima jadi PNS. Karena sekarang sudah online. Tidak ada lagi penerimaan PNS yang seperti dulu. Sekarang adalah terpusat di Jakarta. Untuk itu, saya harapkan penerimaan akan datang betul-betul memperhatikan sumber daya manusianya dan dicocokkan dengan sumber daya alam yang ada di sini. Kemudian diharapkan PNS itu betul-betul prima ada pelayanan, dan kalau memang tidak ada berpihak pada rakyat, silakan mundur dari Murau Utara ini. Terima kasih. Dan kita pastikan mayoritas PNS Murau Utara adalah orang Murau Utara ke depan. Baik, habis waktu. Masih sedikit, Pak, waktunya untuk yang kedua. Nanti ada segmen yang pertanyaan ketiga. Jadi untuk PNS, calon PNS, betul-betul kita perhatikan kualitas, kemudian moral dan akhlak, karena adalah PNS harus beradab, berhadapan masyarakat, harus menerima Murau Utara prima, baik dan santun. Jangan seperti yang lalu-lalu, banyak PNS yang arogan sehingga masyarakat dilayani. Baik, oke. Pertanyaan yang ketiga dari yang pertama tadi, Pak ya. Di dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, Bapak tentunya paham tentang apa yang disebut PDRB, ya, PDRB, Produk Domestik Regional Bruto. Nah, prioritas Bapak untuk mengembangkan itu di mana? Silakan 2 menit. Terima kasih. Jadi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tentunya sangat kelihatan. Kemudian kita ciptakan kooperasi di setiap kecamatan. Kemudian kita kembangkan usaha ekonomi produktif. Kalau di Tugu Mulyo ada kolam air deras, tapi di Murau Utara ada kolam sungai deras. Kita kembangkan. Saya lihat di Nibung tidak sungai. Di Nibung potensi untuk ternak. Kita silakan orang Nibung untuk berternak sapi dan kambing. Kami sudah survei kemana-mana bahwa setiap kecamatan beda usahanya. Kalau daerah Rawasilir, Rupit, itu di samping pertanian cocok untuk peternakan ikan. Untuk itu ke depan ini potensi yang ada di Murau Utara ini
kita kembangkan sesuai dengan ekonomi kerakyatan. Kemudian bagi petani sawit, petani karet, kita subsidi pupuk dengan gratis. Kita beri dengan bibit yang gratis, sehingga petani silakan untuk berkembang dan usaha masing-masing. Insya Allah dengan Kementerian Petani, pendapatan mereka akan bertambah. Terima kasih. Masih ada waktu sedikit. Kita juga akan meningkatkan hilirisasi produk unggulan yang ada di Muratara, yaitu sawit dan karet. Kemudian kita juga akan menciptakan yaitu lembaga pelatihan untuk pemuda-pemudi Muratara. Kemudian juga kita ingin membuat pelatihan untuk ibu-ibu rumah tangga, yaitu UKM, usaha kecil menengah untuk para kita Muratara. Terima kasih. Masih waktunya habis. Masih dikit, boleh menguatkan yel-yel. Paslon 3. Kehabisan juga. Oh ya, ada. Tolong ya, habis ya. Paslon yang kedua, nomor pertanyaan? Nomor 3. Baik, siap-siap. Pertanyaan nomor 3 dari aspek ekonomi. Di dalam meningkatkan produk domestik regional bruto daerah, tentunya ada beberapa sektor unggulan. Nah, tolong dijelaskan sektor unggulannya apakah sektor pertanian, sektor industri, atau sektor pariwisata. Silakan 2 menit dijawab. Terima kasih. Kami yang paslon nomor 2 ini menjadi bupati dan wakil bupati, kita akan melakukan suatu pelaksanaan. Pertama yang kita melakukan dalam arti kata untuk wisata yang kita utamakan. Kedua, kita melakukan dalam arti ini pembangunan di prasarana. Ya, selanjutnya kita juga dalam wisata ini bahwa daerah kita ini daerah yang sangat potensial untuk melaksanakan wisata seperti di Rawas Ulu, di Rawas Ilir, juga di Morupit dan Raya. Selanjutnya juga kita dari hasil unggulan karet dan sawit. Karet kita selama ini banyak menjual kepada tenggulak-tenggulak, sehingga kami nanti menjadi bupati dan wakil bupati, kami akan membuat suatu badan usaha milik daerah. Kami mendirikan DMT ini dengan pabrik-pabrik karet, sehingga masyarakat kita beli karetnya, kita olah sampai hulu. Juga kami melakukan kerjasama dengan pihak-pihak investor untuk masuk ke wilayah Muratara ini, sehingga Muratara ini bisa menjadi produk-produk unggulan untuk dijual ke daerah lain. Kita sadari bahwa hasil dari perkebunan yang paling utama. Jadi di sini kami paham bahwa harga karet hanya tidak akan naik dari 4.000 5.000. Kita harus mengapa seperti itu, karena kualitas dari karet kita ini tidak sesuai dengan yang ada. Oleh karenanya kita harus memberikan penyuluhan terhadap petani karet untuk menaikkan bagaimana cara. Tolong tenang. Pertanyaan kedua, tolong kemudian supaya tenang. Sekali lagi. Paslon kedua, ini pertanyaan kedua. Latar belakang pendidikan SDM di Muratara tentunya masih relatif terbatas. Yang pendidikan tertinggi juga masih relatif terbatas. Karena ada daerah otonom baru, maka banyak lembaga pendidikannya sangat terbatas juga. Bagaimana pasangan kedua bisa mendorong agar masyarakat Muratara dapat memperoleh pendidikan tinggi yang mudah dan murah? Silakan, Bang, 2 menit. Baik, terima kasih. Kami dari pasangan nomor 2 ini, kami dari Bupati dan Wakil Bupati, untuk meningkatkan sumber daya manusia, kami ingin nanti membuat akademi-akademi
terus institusi yang ada di Muratara, sehingga masyarakat Muratara tidak jauh-jauh lagi untuk belajar ilmu di pendidikan tinggi di kota-kota lain. Kami juga mendirikan juga nanti lembaga-lembaga seperti kerjasama dengan institusi yang ada di provinsi maupun di pusat. Ini kami lakukan ini karena kami juga merasa bahwa kita Kabupaten Muratara ini APBD-nya bisa untuk membangun pendidikan tinggi yang ada di Muratara. Terima kasih. Kita pahami pada realitanya bahwa prasarana dari pendidikan itu sangat minim sekali di Muratara ini. Oleh karenanya di sini kami dengan menjadi bupati dan wakil bupati, kami akan menambahkan prasarana sekolah, begitu juga dengan kesejahteraan dari para pengajarnya. Di sisi lain juga anak-anak sebagai pendidikan tersebut kami ingin diberikan pelatihan tidak hanya sekolah SMP tapi sekolah kedua SMK, karena diberikan keterampilan dan pelatihan yang cukup sehingga nantinya akan membuka lowongan kerjanya dengan sendirinya. Terima kasih. Baik, masih waktu boleh pertanyaan ya. Sama-sama tenang. Pertanyaan ketiga, pasangan yang kedua ya. Mengacu pada undang-undang tentang pertambangan mineral dan batu bara yang pada prinsipnya memberikan peluang kepada masyarakat lokal, ya. Karena potensi Muratara relatif tinggi ya di sektor pertambangan, tapi belum dieksploitasi. Apa strategi pasangan calon kedua lakukan kegiatan investasi pertambangan mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat? Silakan 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Kami paslon nomor 2 menjadi bupati dan wakil bupati nanti, bahwa kita tahu semua bahwa Musirawas Utara ini kaya dengan sumber daya alam. Itu ada emas, batu bara, nikel, dan yang lainnya. Sehingga ini belum semuanya diperdayakan oleh pemerintahan kita. Kami ke depan kalau kami jadi bupati dan wakil bupati, kami akan memperdayakan ini. Kita bekerja sama dengan pihak-pihak investor yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat, dan kami juga dalam hal ini bekerjasama dengan DPR membuat aturan-aturan yang jelas bahwa perusahaan yang ada dalam wilayah Musirawas Utara ini harus sama-sama menguntungkan, baik itu perusahaan maupun masyarakat kita. Terima kasih. Masih ada waktu? Potensi yang ada di Muratara banyak batu bara. Oleh karenanya kita merangkul sektor pembukaan PLTA mulut tambang, karena di situ sudah ada sumber daya alamnya, tidak sulit untuk transportasinya, sehingga kita mengupayakan untuk membuka sektor tambang di mulut tambang. Karena kita pahami listrik yang ada di Indonesia ini baru 70% terlistriki, 30% salah satunya adalah Muratara belum terlistriki. Mengapa Muratara tidak terlistriki? Karena di sini gardu induk tidak ada di Muratara. Tetapi untuk kedepannya kami akan memperjuangkan anggaran untuk gardu induk, mungkin sudah ada, dan kedepannya kami akan mewujudkan dari gardu induk itu untuk melistriki Muratara. Demikian, terima kasih. Lah, masih ada waktu. Ya, boleh teriak, Pak. Ya. Masih ada waktu? Oke. Masih boleh Pak dilanjutin. Ya, kita Muratara ini dengan kaya dengan batu bara, sehingga kita banyak bekerja sama nanti dengan perusahaan-perusahaan yang ada di luar dari daerah kita untuk membuka tambang batu bara, dan itu juga kita harus mendirikan pembangkit listrik tenaga batu bara. Amin. Habis, terima kasih banyak. Baik, paslon 1 siap-siap. Ada 3 pertanyaan. Baik. Bapak paslon 1 pertanyaan nomor 5 ya? Oke, pertanyaan nomor 5. Bagaimana upaya pasangan saudara untuk menyeleksi investasi PMA dan PMDN ke daerah ini untuk kesejahteraan masyarakat?
Tolong 2 menit dijawab. PMA dan PMDM, silakan. Terima kasih. Dalam rangka kita mendatangkan investor ke daerah, baik melalui penanaman modal asing maupun dalam negeri, tentu yang pertama kita harus memberikan rasa aman dan nyaman di suatu wilayah. Tanpa ada rasa aman dan nyaman, mustahil seorang investor akan mau menanamkan modal yang begitu besar di satu wilayah. Nah, oleh karena itu keamanan dan ketertiban itu kami prioritaskan. Kalau manakala nanti kami jadi pemimpin Muratara ini. Yang kedua, kami akan melihat usaha apa yang akan banyak menyentuh langsung untuk kepentingan rakyat. Kalau kita lihat potensi yang ada di Musirawas Utara ini, kita banyak masyarakat yang berusaha di bidang pertanian dan perkebunan. Nah, oleh karena itu ini menjadi prioritas. Yang kedua, Musirawas Utara juga mempunyai sumber daya alam yang luar biasa. Ada emas, ada minyak, ada batu bara, ada gas, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu apabila kita ingin memasukkan atau mengundang investor dari luar, tentu yang kita perhatikan yang pertama harus menggunakan tenaga kerja lokal sesuai dengan kemampuan ahli di bidangnya. Yang kedua, dia harus membuat smelter sesuai dengan undang-undang pertambangan yang baru, bahwa usaha di bidang pertambangan harus mengolah bahan setengah jadi di wilayah tersebut, sehingga masyarakat akan dapat memanfaatkan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Jangan misalnya Baik, tolong dijaga ketenangannya. Oke. Terima kasih. Pertanyaan pertama selesai. Tolong para tim sesnya sama-sama mengendalikan diri ya. Ini memang semakin panas ya. Cuacanya maksudnya semakin panas. Otaknya harus semakin dingin ya. Terima kasih. Pertanyaan kedua ya untuk paslon pertama. Sesuai dengan undang-undang bahwa masyarakat ini diperbolehkan atau memperbolehkan, ini masih memperbolehkan pembersihan lahan melalui pembakaran yang maksimal seluas 2 hektar. Ini menurut undang-undang, belum ada revisi gitu. Bagaimana strategi pasangan calon menilai ketentuan ini rentan menimbulkan kebakaran dan dapat menyebabkan kabut asap yang sulit dikendalikan? Mohon tanggapannya 2 menit ke depan. Oke, terima kasih, saya jawab. Dari zaman dulu kala, dari zaman nenek moyang kita, pembukaan lahan itu melalui dibakar. Tapi begitu bergeser ke sini, banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang masuk, akhirnya pembukaan lahan 2 hektar per 2 hektar tersebut saya katakan masih boleh, karena begini. Dalam pembukaan lahan kalau cuma 2 hektar asapnya tidak terlalu besar. Tapi kalau perusahaan yang membuka melalui dibakar, itu sangatlah tidak menguntungkan bagi masyarakat. Jadi menurut saya, kami sangat setuju kalau cuma 2 hektar, tinggal pengawasan di daerah, pengawasan di desa-desa, kita gunakan kepala desa untuk mengawasi para pembuka lahan supaya tidak sampai meluas, apabila pembakaran dilakukan tidak meluas ke lahan-lahan lain. Terima kasih. Silakan Bapak. Jadi kami setuju kebijakan pemerintah pusat yang masih membolehkan pembakaran 2 hektar ke bawah. Karena para petani kita di Musirawas Utara terutamanya selama ini mengolah lahan itu dengan membakar. Namun demikian kita akan memberikan pengawasan, koordinasi, dan membuat aturan-aturan seperti misalnya membakar harus di siang hari dan dijaga oleh yang pemilik lahan, sehingga ini tidak menyebar kemana-mana. Dan kalau kita melihat kondisi yang ada saat ini, yang menyebabkan kabut asap itu bukan dari lahan pertanian masyarakat, itu dari perkebunan besar. Terima kasih. Kancing Abang. Oke, waktu masih ada sedikit, boleh teriak lagi. Kancing Abang.
Dikasih porsi Petria. Cek. Sambut salam Oke. Pertanyaan ketiga Pak ya. Tolong, ini yang lagi hot ya. Yang pertanyaan ketiga untuk paslon 1. Alokasi dana yang diberikan pemerintah untuk pembangunan desa sesuai undang-undang yaitu 1 miliar rupiah yang dari APBN Pak ya. Dengan keadaan masyarakat yang masih terbelakang, SDM yang kemampuannya terbatas dan sebagainya, bagaimana Bapak nanti melakukan kebijaksanaan untuk mengendalikan pembangunan dana desa ini dapat diselenggarakan dengan tepat, efisien bagi kesejahteraan masyarakat? Waktu 2 menit. Terima kasih. Memang banyak dikhawatirkan banyak kalangan dengan dikucurkannya dana desa 1 miliar untuk desa, sehingga ini akan menyulitkan di dalam tata pengelolaan keuangan di desa. Karena kita tahu SDM di desa sangat terbatas. Jangankan di desa, aparat Muratara ini pengetahuan di bidang keuangan juga masih sangat terbatas. Nah, oleh karena itu, yang langkah pertama kita akan mengadakan pelatihan bekerjasama dengan BPK dan BPKP sehingga Kades itu tahu yang mana yang tidak boleh, yang mana yang boleh. Ya. Yang kedua, untuk pengamanan keuangan itu, dana desa itu supaya kita taruh di SKPD kecamatan. Jadi masih ada filternya. Kita khawatir nanti kalau diserahkan ke rekening desa, ini akan dikhawatirkan rentan tentang penyimpangan-penyimpangan. Karena penyimpangan di desa itu dipengaruhi oleh faktor-faktor kebutuhan. Maklum saja yang namanya desa, barangkali kita semua orang desa tahu bagaimana aparat kita yang ada di desa sekarang, mungkin ekonominya belum mapan, pendidikannya belum memadai, sehingga ini rentan terhadap penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu kami untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat atau melalui pemerintah provinsi, dana ini supaya dititipkan di SKPD kecamatan. Terima kasih. Masih ada waktu. Seperti yang saya ketahui kemarin, kalau tidak salah setiap desa sudah mengirim bendahara-bendahara desanya untuk dilakukan pelatihan. Jadi menurut saya dengan pelatihan-pelatihan tersebut kemungkinan penyimpangan akan semakin minim. Mungkin terima kasih. Salam Kancing Abang. Baik, silakan, masih ada waktu. Mau teriak? Salam Kancing Abang. Sambutlah salam kemenangan kita. Salam Kancing Abang.